Yang ini, paddle pop. Nah, ya hati-hati kemana? Jadi guys, ceritanya adalah ketika aku pulang dari Bali ke Jakarta, tinggal sama orang tua aku, balik ke kamar aku, the first night setelah 3,5 bulan gitu, aku tidur di kamar aku mimpi aneh banget. Jadi aku mimpinya itu adalah there's one of my friends yang udah lama aku kenal dia di tempat kuliah, cewek, which aku udah nggak ngomong lagi sama dia. Abis itu maksudnya udah lama nggak ketemu lah ya, jadi udah nggak ngomong lagi gitu. Terus udah gitu tiba-tiba di mimpi gue kayak, ih kenapa ada dia gitu kan. Terus dia kayak, Pat, I wanna pray for you. Tiba-tiba nih, terus aku kan mikir kayak, ya orang mau doain ya kita mah terima dengan lapang dada ya, ngerti gak sih? Kayak doa kan is a good thing gitu loh, ngerti gak sih? So I'm like, oh ya udah silahkan gitu. So she came to me, terus out of sudden dia mau doain aku kan. Pas tiba-tiba di mimpi itu yang aku lihat adalah, jadi there's a table here. Dia datang, terus dia mau pegang tangan aku kayak mau giniin aku, mau doain. Pas dia doain, aku tiba-tiba nari Bali. Aku ngeliat kayak ibaratnya aku ngeliat tanganku nari Bali. Terus ada apa sih yang kayak sesajen. Nah, and at that very moment itu gue langsung yang kayak doa Bapa kami yang ada di surga segala macam. Dan I know this is a dream and this is not right. Aku mencoba bangun untuk bangun berkali-kali, dan I can really feel kayak there's something inside me yang kayak nanti kasih zeng 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 zeng. I mean ini beda kayak kalau lu ditindihin sama there's something inside you, terus kayak mau keluar masuk gitu. Aku ngerasa this spirit itu tuh kayak there's something with me yang aku udah doa supaya dia keluar tapi dia mau masuk terus. It's something like that kind of feelings. Jadi kayak oh my god gitu kan. So anyway, long story short, ceritanya begini. It happens to me before. Dulu pernah ya. Bukan dulu, udah beberapa kali lah ya. Nah, sudah beberapa kali aku ketemu orang, salah satunya Roy Kiyoshi, terus teman aku yang Helena, yang memang dia ada seorang indigo, dia punya kelebihan lah intinya. Terus mereka itu sudah mengkonfirmasikan kepada aku bahwa tulang aku tuh tulang wangi, jadi memang aku itu akan attract. Nah terus aku kan bilang sama mereka, please dong gue gak mau kayak gini, gue gak mau kayak gini, gue tuh mau gak bisa ngerasain, gue tuh gak mau diikutin deh sama sekali gitu kan. Di keluarga aku kan kayak they don't really believe in that kan. Jadi kayak dari aku kecil aku tuh selalu dibilang, lu orang paling penakut, Pat, lu paling penakut gitu kan. Which ternyata selama ini apa yang aku ngerasain, misalnya in that place gitu, gue ngerasa gak enak, sebenarnya itu emang bener ada gitu. Cuman kayak they just always like take me lo merasa takut aja gitu. Jadi aku ngajakin teman baik aku Fania, Enya ke rumah gue dong gitu kan. Intinya mereka datang ke rumah aku, pertama cuma Fania sama Tina. Jadi mereka berdua datang, kita ngobrol, terus lama-lama teman aku datang, Nana lah, terus Stella datang lah, Agnes datang, pokoknya teman-teman aku pada datang. Terus aku bilang, guys, sebelum kalian pergi tolong bantuin doa dong. Nah kebetulan di rumah itu ada Papa sama Koko. Aku ajakin lah mereka untuk kayak ke kamar aku, yuk kita doa bareng gitu. Ya udah, kenapa? Aku bilang iya, praise and worship aja, soalnya I have a bad dreams gitu. Makanya
kita kumpul semuanya, kita praise and worship bersama, kita doa bersama. Terus baru ada deh sekalian anak-anak kan jarang banget ketemu papa aku, makanya ada video yang menanyakan tentang relationship itu yang ini nih. Biasa kalian kan pasti suka nggak percaya orang tua kan? Kenapa Om jangan tunjuk saya? Ya itu alamiah memang. Kamu lebih percaya teman kamu kan? Tapi kadang orang tua juga nggak percaya anak kan? Iya. Salah. Bukan itu orang tua nggak percaya, bukan. Orang tua khawatir kalian salah. Menurut dia, menurut pengalaman kita yang kita itu mungkin bisa ada bahayanya untuk anak kita. Penting belajar mendengar. Biarkan orang bicara sampai selesai. Kalau rasanya salah, kita bilang, apa mungkin maksud kamu yang ini ya, kamu lurusin ke yang betul gitu. Benar-benar itu kemampuan bahaya. mendengar tuh penting banget. Benar kata Om, karena dia ngomong apa, kalau kita nggak mampu mendengar keseluruhan intinya, bisa salah nangkep. Jadi kita cuma comot kata-katanya secomot, dan itu yang jadi masalah. Nah udah ngobrol-ngobrol segala macam, udah dong aku ceritain mimpi aku. Terus my best friend Vania, karena dia sudah pernah mungkin pernah dikerjain, dia she kinda sensitive, jadi lebih sensitif lah gitu. Inti maksudnya kayak as in sensitif, bukan sensitif kayak perasaan gitu, bukan ya, maksudnya kayak sensitif bisa ngerasain yang those spirit. Dia jadi kayak yang pas aku cerita dia ngeliat ada sesuatu yang keluar dari ini aku lah gitu. So tapi thank God after that prayer aku ngerasa benar-benar aku tidur lebih enak. Nah abis itu selama 2 mingguan gitu di Jakarta, aku ngerasa capek, terus capek banget, males-malesan banget. Terus aku tuh kalau makan 2-3 sendok tuh udah cukup gitu, kayak kok gue nggak pernah bener-bener yang kayak nafsu ya, sedangkan kalau gue di Bali kan orangnya nafsuan banget ya. Jadi pas lagi kita makan, tiba-tiba Vania bilang, Pet lu kasih tau Helena deh, lu ceritain deh sama Helena, lu mimpinya apa? Oh, terus aku bilang, ya gue agak mimpi aneh sih gitu kan. Terus Helena langsung bilang, Pet emang sebenarnya aku ngelihat Cipet ini ada yang ikutin. Ada 2 makhluk, say. Harus say. Ya kan? Ada 2 makhluk. Terus akhirnya Helena bantu aku untuk komunikasi sama makhluknya karena mau tahu maksudnya ini makhluknya dari mana sih gitu loh. So ternyata Helena mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ngikutin aku. Mereka itu ngikutin aku dari saat aku di villa yang terakhir. Jadi sebenarnya tuh di Bali tuh selama 3,5 bulan ini tuh aku bener-bener banyak ngerasain hal-hal mistis sih. Yes, di beberapa villa yang aku stay. Nah, tapi yang ngikutin aku ini, yang terakhir ini adalah dari villa yang terakhir aku stay, ya kan? Aku kan pindah villa itu kalau nggak salah 4 kali yang lama-lama ya gitu, yang 2 minggu, 3 minggu, sebulan gitu. Dia itu penunggu yang di villa itu di pohon Kamboja. Terus gue mikir-mikir lagi, kok kayaknya di villa itu tuh nggak ada pohon Kamboja, ada pun di luar. Yes, itu pun aja di villa sebelumnya, bukan di villa yang terakhir. Terus gue langsung lah video callan sama Kak Bran, ya kan? Kak, gue mau nanya deh, lo ngeliat pohon Kamboja gak sih di villa kita? Enggak kok Pet. Coba bentar ya kakak cekin gitu. Jadi Kak Bran ngecek satu villa, nggak ada Pet. Teleponan lagi, ke video call lagi. Terus tiba-tiba, you know what? Jadi tempat tidur aku, kamar aku yang di dekat kolam, terus ada gazebo di sini. Di tengah-tengahnya yang kayak blank spotnya itu ada pohon Kamboja di atas, Cang. Jadi pohon Kamboja udah tinggi banget, gitu, which kayak kita nggak begitu lihat di situ, say. Jadi pada saat Helena komunikasi sama makhluk itu,
yang satu itu dia cerita bahwa dia adalah seorang dewi something, tapi si Helena percaya bahwa ini adalah kayak apa ya, dia tuh jelmaan gitu loh, jadi bukan bener-bener dewi, ngerti gak sih? Terus yang ngikutin ada ular hitam gitu, jadi ada 2 makhluk yang ngikutin aku, dan mereka bilang sama Helena, lu gak usah ikut campur deh, gue pokoknya bakal bikin pet bagus lah, intinya dia suka sama energi aku, suka sama aura aku gitu loh. Terus aku bilang, aduh nek, yang nyangkut sama gue kok setan-setan itu say, ikut gue kok nggak setan bencong, ya Allah say, kagak ada laki apa gimana say, itu nggak sih, gue malah bilang gitu. Ataupun yang mungkin karena sudah beberapa kali gue mengalami seperti ini, gue malah kayak gini, aduh nih ngapain sih ikutin gue gitu. Jadi kayak mungkin karena udah beberapa kali, which gue nggak pernah cerita di YouTube. Iya, kayak gue gak pernah cerita di YouTube baru kali ini. Karena memang kata-kata anak tim gue, Ci lu kenapa sih gak cerita kisah horor yang terjadi di diri lo? Oke, baiklah. Jadi karena kebetulan memang ada banyak sebenarnya, dan salah satunya ini baru terjadi. Dan so intinya pada saat itu mereka gak mau keluar dari aku. Si Helena bilang, Cipet kita harus kayak apa, maksudnya kayak pembersihan lah gitu loh. Nah tapi harus benar-benar dicari hari yang baik gitu loh, dan tunggu sampai gue ada mimpi satu lagi. Terus gue kayak aduh gue nggak mau, please tunggu secepatnya gitu kan, secepatnya dihilangin. Terus dia nanya sama aku apa yang lu rasain gitu-gitu kan. Sejujurnya lately aku ngerasa kok gue cuma makan dikit banget, tapi gue masih ngerasa energized aja gitu kan. Terus kata si Helena itu salah satu dampaknya mungkin ya gitu, salah satu dampaknya. Jadi when there's a spirit, there's a spirit following you gitu. Jadi lu kayak punya kekuatan, maksudnya kayak energi gitu deh, gue nggak ngerti lah ya, gue nggak ngerti soal gituan deh ya. Jadi 2 hari sebelum aku ulang tahun, aku visit ke panti asuhan. Jadi memang kan setiap aku ulang tahun itu aku selalu ke panti asuhan, ke panti jompo. So I went this one of the panti asuhan, orphanage di Bekasi. Terus pas aku datang, aku benar-benar bilang sama teman-teman, gue nggak mau celebrating my birthday ya, gue cuma datang ke sana cuma ngebantu karena lagi COVID-19 kan gitu. Karena aku juga tekotik nih ya kan, ya ngebantu iya, tapi juga tetap proteksi diri ya kan. Nanti kalau misalnya keseko nggak bisa kerja, juga nggak bisa ngebantu orang lagi, you know. So tapi ya mau nggak mau dikasih mix say ya kan. Akhirnya tuh bencongan di sana. Terus pas kebetulan pas lagi dikasih mic, kalau nggak salah si brudernya tuh ada pegang tangan aku kayak gini. Nah pas sebelum aku pulang, bruder langsung bilang sama aku, Pat, gue mau ibaratnya, Pat, saya mau doain kamu gitu. Abis itu dia tanya aku kan, what happened? Terus aku cerita, ya kata Helena ada yang ikutin aku. Nah langsung deh ini videonya. Mau di sepertinya dia senang sama pacarnya. Karena goyangannya itu kok bagus gitu, jadi badannya lentur gitu, kayak orang bilang itu kayak karet gitu, banyak energi itu katanya bagus. Ya, iya bagus, tapi jangan ikutin dong. Kenapa? Jodoh kayak ikutin. Setan gitu. Ya nggak, bukan setan ya. Kan katanya. Hah? Kan katanya. Dia bilang begini. Saya dulu pernah saya ada di sekitar villa yang kami nginep, dan di villa itu ada pura ya, Iya. tempat doa. Nah saya ada di situ, saya ikut dia karena dia lucu, dia menyenangkan gitu, dia jadi suka. Coba saya akan kontak dia dulu.
Oke. Dewasa sudah satu lagi? Yang satu lagi dia nggak mau nyebutin nama. Nggak mau sebutin nama kan? Oke. Dewasa sampai jagat mau kembali, yang nggak mau punya nama ini. Yang ular. Iya, dia nggak mau kembali ini. Yang satu mau kembali, tinggal yang ular. Kita akan keluarin. Setuju? Setuju lah, setuju banget. Hempaskan jauh-jauh. Mohon maaf. Kita harus berpisah. Lu mau jadi nggak jadi? Oh ya, ular hitam ya. Ular hitam. Hitam betul. Betul. Ular hitam. Besar banget lagi ya. Betul. Oke, bisa dibawa, bisa disuruh balikin. Ada pesanan. Sakit. Dah, kemana gitu? Kaget. Gue juga kaget. Agak berat. Gue kaget juga. Udah, santai aja. Ya, ada mau ditambah lagi? Jangan, Cao Bella nggak ada Cao Bella. Gini. Salah Duit. Nah, tapi gini dong. Gini. Tadi saya kemarin anak-anak bosnya begini tapi salah, kurang aja saya dimainin. Gini, Bruder. Terima kasih Bunda, Tuhan memberkati. Thank you Baran, thank you Cirosi, thank you. Thank you Nah. Sama-sama. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih buat Gilang, Nana, jangan juga Nina yang sudah memberikan aku hadiah. Terima kasih. Terima kasih so much ya say. Ciao Bella. Sehat-sehat suster. Bye bye. Sampai jumpa. Ya, gitulah cerita aku teman-teman. I just wanna say thank you for all my friends yang waktu itu sudah datang ke rumah aku dan sudah membantu doain aku juga, ikutan datang ke panti asuhan, bantuin aku doa juga. I'm so blessed and I'm so grateful. Tuhan ngirim banyak sekali teman-teman yang baik untuk membantu aku dan juga mengingatkan aku untuk selalu berserah kepadanya dan ya pokoknya thank you banget lah gitu. I'm so blessed to have all the good people around me. Sebenarnya aku sudah berdamai dengan diri aku karena dulu kan aku orangnya takutnya berlebihan ya, dan sekarang aku lebih yang kayak oh ya udah, there's another spirits again gitu loh, yang kayak ya udahlah kita doain aja deh gitu. So anyway, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Don't forget to do not skip the ads ya teman-teman, supaya kita dapat duit biar kita bisa bayar editor juga, you know. Okay. Anyway, by the way, thank you so much for watching. Love you.